Hijriah. Kita mohon kepada Allah agar mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, nikmat, umur panjang, sehat zahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini hingga tuntas sebulan penuh nantinya. Amin, Allahumma amin. Kemudian, mengapa puasa Ramadan ini diwajibkan? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, kemudian setelah itu untuk menyempurnakan penciptaan tersebut, lalu Allah ingin memasukkan ke dalam jasadnya Nabi Adam berupa akal. Jadi Allah ingin memasukkan akal ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan juga ingin memasukkan nafsu agar penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam itu lebih sempurna. Karena manusia ini merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia itu karena oleh Allah dibekali akal sekaligus juga dibekali dengan nafsu. Beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti malaikat, oleh Allah hanya diberikan akal tanpa diberikan nafsu. Begitu sebaliknya, hewan-hewan itu oleh Allah hanya diberikan nafsu tanpa diberikan akal. Kita sebagai manusia diberikan keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sempurna dengan kedua itu. Kita tidak seperti hewan dan juga tidak seperti malaikat. Lantas ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan akal dan juga nafsu ke dalam jasadnya Nabiullah Adam alaihissalam, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada keduanya. Allah memberikan pertanyaan kepada akal, dan Allah pun juga memberikan pertanyaan kepada nafsu. Yang pertama yang ingin dimasukkan oleh Allah itu adalah akal. Kemudian Allah sebelum memasukkan itu, Allah bertanya terlebih dahulu kepada akal. Allah mengatakan, Allah bertanya kepada akal, man ana wa man anta. Ini pertanyaan Allah kepada akal yang ingin dimasukkan ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam ketika itu. Allah bertanya, man ana wa man anta. Man ana, siapa aku, wa man anta, dan siapa engkau, kata Allah. Kemudian akal menjawab. Akal dengan ketawaduannya menjawab pertanyaan Allah tersebut dengan jawaban, ana anta rabbi wa ana abduka, kata akal. Anta rabbi wa ana abduka, kata akal. Anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, kata akal. Setelah mendengar jawaban dari akal seperti itu, maka lalu Allah Subhanahu wa taala memuji kepada akal terhadap jawabannya itu, yang mengakui bahwa Allah merupakan Tuhannya dan akal itu sendiri adalah hambanya Allah. Kemudian dimasukkanlah akal itu, dimasukkan ke jasadnya Nabi Adam. Jadi dah masuk tuh akal yang pertama. Jadi satu kali pertanyaan Allah langsung dijawab sama akal. Jadi ketika Allah menanyakan kepada akal, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau, kata Allah. Akal langsung menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, kata akal. Kemudian setelah dimasukkan akal ini, maka Allah ingin juga memasukkan nafsu kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi sama halnya dengan akal yang oleh Allah juga diberikan pertanyaan. Sekarang giliran nafsu pun juga diberikan pertanyaan oleh Allah dengan pertanyaan yang sama. Jadi Allah juga bertanya kepada nafsu dengan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kepada akal.
Allah juga mengatakan, bertanya kepada nafsu, man ana wa man anta, kata Allah. Siapa aku dan siapa engkau, kata Allah. Nafsu menjawab dengan congkaknya. Nafsu menjawab, anta anta wa ana ana, kata nafsu. Anta anta, engkau ya engkau, kamu ya kamu, gitu. Wa ana ana, dan saya ya saya, gitu. Ini jawaban nafsu ketika pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta anta wa ana ana. Engkau ya engkau, wa ana ana, dan saya adalah saya, gitu, kata nafsu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat jawaban dari nafsu seperti itu, ya, yang angkuh, ya. Ini kan suatu keangkuhan yang tidak, mengapa dikatakan angkuh? Karena nafsu belum mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhannya dan tidak mengakui bahwa nafsu itu sendiri adalah hambanya Allah. Jadi nafsu ini dengan angkuhnya, dengan sombongnya menjawab pertanyaan dari Allah itu. Kemudian nafsu itu oleh Allah kemudian, ya, setelah menjawab dengan angkuh, dengan congkak seperti itu, yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan tidak mengakui nafsu itu adalah hambanya Allah. Kemudian nafsu itu oleh Allah direndam, dimasukkan ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Dimasukkan nafsu ke dalam neraka oleh Allah. Kemudian setelah nafsu dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun, kemudian diangkat kembali. Nafsu diangkat lagi, belum dimasukkan. Nafsu tidak dimasukkan ke jasadnya Nabi Adam. Karena masih menjawab pertanyaan Allah itu dengan congkaknya, dengan angkuhnya. Agar tidak angkuh, agar tidak congkak nafsu itu, maka dilemparkan, dimasukkan nafsu ke dalam neraka oleh Allah selama 100 tahun. Setelah 100 tahun maka nafsu itu diangkat lagi. Nafsu diangkat kembali untuk dimasukkan ke dalam jasadnya Nabi Adam. Harapannya agar setelah diberikan hukuman oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, siapa tahu nafsu ini mengakui nantinya. Mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan nafsu itu sendiri adalah hambanya Allah. Jadi sebelum dimasukkan, diberikan pertanyaan lagi itu, nafsu. Ditanyakan lagi oleh Allah kepada nafsu, pertanyaannya tetap sama. Man ana wa man anta, kata Allah. Siapa saya dan siapa engkau, kata Allah. Lagi-lagi, ya, nafsu masih menjawab hanya dengan jawaban anta rabbun wa ana abdun. Ya, ini jawaban nafsu yang kedua. Setelah yang pertama dengan jawaban yang congkak seperti itu, kemudian dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Setelah diangkat dari neraka dan ingin dimasukkan kembali, ingin dimasukkan ke dalam jasadnya Nabi Adam, yang terlebih dahulu diberikan pertanyaan yang sama dengan sebelumnya. Man ana wa man anta, siapa saya dan siapa engkau, kata Allah. Kemudian lagi-lagi nafsu menjawab anta rabbun wa ana abdun. Ya, nafsu menjawab anta rabbun, engkau adalah Tuhan. Wa ana abdun, dan aku adalah hamba. Lagi-lagi ini nafsu masih menjawab dengan keangkuhannya. Nafsu masih menjawab dengan congkaknya. Masih belum mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Dan nafsu itu sendiri adalah hambanya Allah. Nafsu belum mengakui. Beda halnya dengan akal itu tadi. Ya, ketika akal yang diberikan pertanyaan oleh Allah, akal langsung menyadari. Akal langsung menjawab dan mengakui bahwa Allah Tuhannya. Dan akal itu sendiri adalah hambanya Allah. Ini lagi-lagi yang namanya nafsu. Setelah diberikan pertanyaan yang kedua, ternyata nafsu masih menjawab dengan angkuhnya. Nafsu masih menjawab dengan congkaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya dan nafsu itu adalah hambanya Allah. Nafsu menjawab hanya anta rabbun, engkau Tuhan. Beda kan? Ya, kalau nafsu, kalau akal tadi ditanyakan anta rabbi, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Itu jawaban akal. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, kata akal. Satu kali pertanyaan dari Allah, langsung akal menyadari dan mengaku itu. Tapi nafsu setelah diberikan pertanyaan yang kedua, meskipun sudah dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka 100 tahun, tapi nafsu belum mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kemudian
Lagi-lagi nafsu kemudian dimasukkan lagi oleh Allah ke dalam neraka. Nafsu dihukum lagi oleh Allah, dimasukkan lagi ke dalam neraka. Dihukum lagi, dimasukkan lagi nafsu ke dalam neraka selama 100 tahun lagi. Masuk tuh nafsu, dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun nafsu di dalam neraka kemudian diangkat lagi oleh Allah. Diangkat lagi dan ingin dimasukkan ke jasadnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Akan tetapi sama dengan yang pertama dan yang kedua. Sebelum dimasukkan nafsu pun yang ketiga kalinya ini diberikan pertanyaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada nafsu, "Man ana wa man anta?" Pertanyaan yang sama. Siapa aku? Kata Allah, "Wa man anta?" Dan siapa engkau? Maka yang namanya nafsu setelah mendapat pertanyaan yang sama dari Allah ketiga kalinya setelah dihukum di dalam neraka selama 200 tahun ini, nafsu kemudian baru mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Ya, setelah mendapatkan pertanyaan yang ketiga dari Allah, "Man ana wa man anta?" Kemudian nafsu menjawab, hanya menyadari, hanya mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Dan nafsu belum mengakui bahwa nafsu itu adalah hambanya Allah. Ya. Setelah itu, yang ketiga ini, man ana wa man anta, kata Allah, nafsu kemudian menjawab, anta rabbi wa ana abdun. Ini jawaban nafsu yang ketiga. Anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Nah, ini yang ketiga nih. Nafsu baru mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Akan tetapi yang ketiga ini, nafsu belum mengakui bahwa nafsunya itu sendiri adalah hambanya Allah. Ya. Anta Rabbi, engkau Tuhanku ya Allah, kata nafsu. Wa ana abdun, dan aku adalah hamba. Ya. Nafsu hanya mengaku aku adalah hamba. Beda dengan akal tadi itu. Akal pertama kali ditanyakan langsung menyadari bahwa akal itu adalah hambanya Allah. Sehingga akal menjawab, Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Beda dengan nafsu. Nafsu hanya menjawab, Anta Rabbi wa ana abdun. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, wa ana abdun, dan aku hanyalah hamba. Aku adalah hamba, kata nafsu. Belum mengakui bahwa nafsu itu adalah hambanya Allah. Jadi nafsu ini memang sering membangkang. Nafsu ini sering membangkang. Ya, sehingga nafsu ini senantiasa mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Mengajak kita untuk melakukan hal-hal kejahatan. Ya. Kemudian terhadap jawaban nafsu yang ketiga ini yang sudah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, akan tetapi nafsu belum mengakui bahwa nafsu itu sendiri adalah hambanya Allah. Dengan jawaban yang terakhir ini, ya, yang ketiga, ya, dengan pertanyaan dari Allah yang ketiga dan jawaban nafsu yang ketiga ini, maka nafsu tetap disiksa oleh Allah. Ya, nafsu kemudian disiksa berkali-kali. Ya, kemudian dimasukkan lagi nafsu itu ke dalam neraka. Tetapi belum juga mengakui sepenuhnya bahwa ia adalah merupakan hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu ini berkali-kali oleh Allah disiksa, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nafsu masih menjawab pertanyaan dari Allah dengan angkuhnya, dengan congkaknya seperti itu. Ya, begitulah ya, keinginan nafsu. Ya, ingin sekali memberontak, ingin sekali melakukan hal-hal yang terlarang. Itulah namanya nafsu. Ya, bahkan ya, menurut riwayat yang lain, nafsu juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa sebagai penebus dosanya. Ya, ini ketika itu riwayat yang lain menyebutkan bahwa setelah dihukum seperti itu oleh Allah, dimasukkan ke neraka, kemudian juga nafsu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan puasa. Oleh karena itu, ya, untuk melemahkan kejahatan nafsu, diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Inilah sejarahnya, ya, diwajibkan puasa untuk kita. Yang saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Marilah kita semua berhati-hati dalam menuruti keinginan hawa nafsu dan harus pandai-pandai mengandalikannya. Ya.
Kita harus pandai mengendalikan nafsu. Jangan terbalik. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh nafsu. Seseorang kalau bisa mengendalikan nafsunya. Seseorang kalau bisa mengendalikan nafsunya. Tidak dikendalikan oleh nafsu. Akalnya bisa berfungsi dengan normal. Kemudian nafsunya bisa dikendalikan. Maka pangkat derajat seseorang itu bisa lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari pangkat dan kedudukannya malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa mengendalikan nafsu. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi jika seseorang justru dikendalikan oleh nafsunya, ya. Kalau seseorang dikendalikan oleh nafsunya, bisa jadi kedudukan dan pangkatnya itu lebih jauh di bawahnya hewan. Karena hewan diberikan oleh Allah hanya diberikan nafsu. Ya. Sehingga manusia yang oleh Allah diberikan akal dan pikiran sekaligus nafsu. Tapi masih bisa dikendalikan oleh nafsunya. Maka kedudukan dan pangkat orang itu justru jauh lebih rendah dari hewan itu sendiri.